Baik, selamat pagi, selamat siang untuk anak-anak kami seluruhnya. Saya kira dan saya berharap kita dalam keadaan sehat pada hari ini untuk melanjutkan materi kita, yaitu panggilan karya dan profesi. Panggilan karya dan profesi. Manusia itu makhluk pekerja. Setiap manusia membutuhkan pekerjaan. Kenapa? Karena tanpa bekerja, manusia akan kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Jadi manusia yang tidak bekerja, itu belum 100% manusia. Maka apapun suatu pekerjaan, yang penting baik, halal, orang akan merasa dirinya bernilai di hadapan sesamanya. Kenapa? Karena dia bekerja, tidak membebani orang lain. Sebaliknya, orang yang berada di usia produktif, di usia yang harus bekerja namun tidak bekerja, akan merasa rendah diri dalam pergaulan masyarakat. Kenapa? Karena dianggap dia pemalas, pengangguran yang tidak mau bekerja. Padahal dia masih di usia produktif yang seharusnya bekerja. Seiring dengan perkembangan zaman serta gaya hidup sekarang ini, makna dan nilai bekerja itu nampaknya telah bergeser. Bekerja dipahami secara sempit sebagai hal duniawi belaka. Bekerja dianggap hanya untuk mencari uang, mencari nilai ekonomis. Jadi bekerja itu identik dengan kepuasan materialistik. Jadi orang bekerja itu hanya untuk mencari uang dan kepuasan materi. Manusia tidak lagi bekerja untuk memenuhi kehidupan masing-masing. Manusia bekerja terorientasi untuk mengumpulkan modal dan tidak lagi mempertimbangkan kesejahteraan bersama. Untuk itulah pada kegiatan pembelajaran ini kita diajak untuk merefleksikan makna kerja dalam terang ajaran sosial gereja. Sebagai orang beriman, kita diajak melihat kembali makna bekerja dengan semangat atau berdasarkan iman. Dan dengan demikian kita dapat memahami makna kerja secara otentik, bahwa bekerja merupakan perwujudan iman kepada Tuhan. Saya bekerja karena saya memiliki iman kepada Tuhan. Saya memiliki iman, maka saya mau bekerja. Budaya bekerja hendaknya ditanamkan dan dikembangkan oleh setiap orang, karena kerja merupakan martabat pribadi setiap manusia. Dengan kerja, saya menunjukkan martabat saya. Yang tidak bekerja bisa dikatakan kurang bermartabat pribadinya sebagai seorang manusia. Dengan catatan dia memiliki tenaga, akal budi, tetapi tidak digunakan untuk bekerja. Lalu apa arti bekerja? Kerja adalah setiap kegiatan manusia yang diarahkan untuk kemajuan manusia. Kerja adalah setiap kegiatan manusia yang diarahkan untuk kemajuan manusia, baik kemajuan rohani maupun jasmani, dan mempertahankannya. Karena itu, pekerjaan memerlukan pemikiran dan merupakan kegiatan insani. Jadi saya bekerja untuk kemajuan diri saya, baik secara rohani dan juga jasmani. Jadi bukan melulu hanya kemajuan atau keperluan jasmani, harus juga ada kemajuan rohani. Kemudian yang kedua, kerja memerlukan pemikiran. Kerja dengan sadar harus diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Jadi di situ dibutuhkan suatu pemikiran. Untuk apa saya bekerja? Pekerjaan merupakan keistimewaan makhluk yang berakal budi. Sebab hanya manusialah
Sebab hanya yang berakal budilah, yaitu manusia sendiri, yang dengan sadar dan bebas dapat mengarahkan kegiatannya kepada suatu tujuan tertentu. Jadi pekerjaan itu merupakan hak keistimewaan yang dimiliki oleh manusia. Bekerja untuk menentukan suatu tujuan. Bandingkan dengan makhluk yang lain. Bagaimana mereka bekerja seakan-akan itu hanya untuk pada saat itu saja tanpa memiliki perencanaan atau pemikiran atau tujuan. Kemudian arti kerja yang ketiga. Kerja merupakan kegiatan insani yang ada dalam diri manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Oleh karenanya, setiap jenis pekerjaan memiliki martabat dan nilai insani yang sama. Dipandang dari segi ini, tidak ada pekerjaan yang kurang atau lebih mulia dan luhur. Ya, kerja, kegiatan insani yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Dengan demikian, pekerjaan itu memiliki martabat dan nilai insani yang sama. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dengan akal budinya itu memiliki martabat yang sama, mulia dan luhur. Setiap apapun pekerjaannya, yang penting baik dan halal. Nah, sekarang kita melihat makna kerja. Ada berbagai makna kerja ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama itu dari segi ekonomis. Dalam pandangan ekonomi, bekerja dipandang sebagai pengarahan tenaga untuk menghasilkan sesuatu yang diperlukan atau diinginkan oleh seorang atau masyarakat. Jadi saya bekerja untuk menghasilkan apa yang saya inginkan. Manusia bekerja untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Dalam hal ini dibedakan menjadi pekerja produktif, pekerja distributif, dan pekerja jasa. Kalau pekerjaan produktif itu misalnya petani, tukang. Kalau distributif misalnya pedagang, usaha. Kalau pekerja dalam bidang jasa itu misalnya guru, dokter, yang menawarkan keahliannya. Itulah kerja dalam arti ekonomis. Saya bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang saya inginkan, ya, dengan menawarkan pekerjaan produktif seperti petani, atau distributif itu pedagang, atau menawarkan jasa, ya, seperti guru, dokter, dan sebagainya. Kemudian dari segi sosiologis, kerja selain sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sekaligus juga mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya, sekaligus juga masyarakat yang ada di sekitar saya. Jadi manusia bekerja itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk masyarakat, sosial. Itulah makna sosiologis dari bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan juga kebutuhan masyarakat. Itu maknanya. Kemudian makna kerja dalam pandangan antropologis. Itu bagaimana untuk diri saya. Antropologi itu untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Kerja memungkinkan manusia untuk membina dan membentuk diri dan pribadinya. Saya bekerja untuk membina dan membentuk diri saya sendiri, pribadi saya. Ya. Dengan kerja, manusia menjadi lebih manusia dan lebih bisa menjadi teman.
Sekarang kita melihat tujuan kerja. Yang pertama, mencari nafkah. Kebanyakan orang bekerja untuk mencari nafkah, mengembangkan kehidupan jasmaninya dan mempertahankannya. Artinya, orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memperoleh kedudukan serta kejayaan ekonomis yang menjamin kehidupan jasmaninya untuk masa depan. Nilai yang mau dicapai ini bersifat jasmani. Artinya apa? Bahwa setiap orang itu bekerja untuk mencari nafkah, untuk kejayaan ekonomi, untuk menjamin kehidupan jasmani, serta mempertahankannya. Inilah tujuan orang bekerja, mencari nafkah, yaitu kebutuhan jasmani, kejayaan ekonomi, dan juga untuk keterjaminan masa depannya. Kemudian tujuan yang kedua, memajukan teknik dan kebudayaan. Nilai yang mau dicapai ini lebih bersifat rohani. Dengan bekerja, orang dapat memajukan salah satu cabang teknologi atau kebudayaan dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling tinggi. Saya bekerja untuk mengembangkan teknik atau sebuah kebudayaan, ya, baik itu yang paling sederhana maupun yang paling tinggi. Jadi dia lebih bersifat pada rohania, memajukan teknik dan kebudayaan. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan diri sendiri. Dengan bekerja, manusia lebih menyempurnakan dirinya sendiri. Ia menemukan harga dirinya. Ia bekerja sehingga dirinya menjadi berharga. Atau lebih tepatnya, dengan bekerja ia mengembangkan kepribadiannya. Dengan kerja, manusia lebih memanusiakan dirinya. Jadi inilah ya, arti, makna, dan tujuan kerja. Dalam pertemuan berikutnya, kita akan membahas kerja dalam pandangan Gereja Katolik dalam dokumen yang termuat dalam ajaran sosial gereja. Untuk hari ini kita cukupkan sampai tujuan kerja. Saya harap kita tetap menjaga kesehatan kita dan sampai jumpa untuk pertemuan minggu berikutnya. Salam.